Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Di sini KM-nya siapa? Dendi ya. Baiklah Dendi, untuk mengawali aktivitas, silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah, doa sudah kita laksanakan. Selanjutnya, Bapak ingin mengabsen kalian. Absen, tolong bawa kemari, bawa ke sini Dendi. Alia Agatha Dewi, Hadir. Risma Yulianti, Hadir. Dendi Septia Nugraha, Hadir Pak. Aca Suhendar. Hadir Pak. Baiklah, semuanya sudah Bapak absen. Selanjutnya, Bapak ingin cerita motivasi. Judulnya itu Jalan Menuju Kesuksesan. Seorang anak muda berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah engkau tunjukkan di mana jalan menuju sukses?" Sang guru terdiam sejenak tanpa mengucapkan sepatah kata. Sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menyusuri jalan yang ditunjukkan sang guru. Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan. Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba ia berseru, "Hah? Jalan buntu?" Benar, yang dihadapinya itu jalan buntu. Lalu dia kembali ke sang gurunya. Lalu gurunya itu menunjuk jalan tersebut lagi. Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama. Jelas-jelas muridnya langsung emosi. Lalu sang guru ini berbicara, "Disitulah jalan menuju sukses. Hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu." Nah, jadi kesimpulannya ini, jika kita menghadapi sebuah masalah dan menghadapi jalan yang buntu, jangan lakukan hal yang negatif, seperti bunuh diri, narkoba, dan juga membanting-banting barang. Selalu dekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, dan juga selalu curhat kepada teman, orang tua, dan juga kepada sang guru gitu, agar masalah tersebut dapat dipecahkan. Itulah kesimpulannya. Selanjutnya kita memasuki materi. Di sini Bapak ingin menjelaskan materi tentang teks eksposisi. Di sini ada yang tahu nggak teks eksposisi itu apa? Nggak ada yang tahu. Baiklah, Bapak akan jelaskan teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan
secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Silakan teman-teman buka bukunya, buku LKS-nya ya. Ciri-cirinya itu singkat dan juga padat. Gaya informasinya yang mengajak, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Penjelasan disertai data-data yang akurat. Fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Begitu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa ya. Selanjutnya itu struktur teks eksposisi. Yang pertama, judul. Judul itu hendaknya menggambarkan suatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaknya ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Begitu ya. Yang kedua, pernyataan umum atau tesis. Nah, tesis ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan, penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, argumentasi atau alasan. Argumentasi ini bisa panjang dan pendeknya. Bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Gitu ya. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumentasi tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumentasi menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh. Gitu. Selanjutnya ya, penegasan ulang atau simpulan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.